Saya Muhammad Ahlan akan bertugas sebagai moderator pada diskusi hari ini. Semoga diskusi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan diskusi ini diselenggarakan sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan kita. Adapun tema diskusi kita pada hari ini adalah mengenal dan memahami peran PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui forum ini diharapkan akan lahir ide-ide segar, solusi maupun komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita sebagai badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembuka diskusi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Apakah bersedia memberikan sambutan? Tidak bersedia. Silakan. Baik, kepada Bapak Iwan Rompobane, dengan hormat disilakan untuk memberikan sambutan dan arahan. Kepada Bapak disilakan. Mohon izin Pak Ketua. Lanjut. Saya nanti sebentar kalau ada yang mau saya tanya baru saya bertanya. Lanjut ini sesuai protap saja nanti Pak Kordik. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Heri Iskandar sekaligus pemantik diskusi pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Haji Heri Iskandar dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pagi yang berbahagia ini tentunya tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kuasa dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan tentunya untuk bertemu, bersua kembali, walaupun melalui media Zoom ini, tetapi Zoom ini teragenda menjadi kegiatan kita sebagai peningkatan kapasitas dan penguatan di lembaga kita, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara serta jajarannya ke bawah. Hari ini saya mewakili Pak Indra tentunya yang lagi melaksanakan ibadah umroh. Kesempatan ini tentu saya juga mengajak kepada teman-teman sekalian atau sahabat-sahabatku sekalian, kita sama-sama mendoakan Pak Indra dan Bu Dharma agar diberi kemudahan, diberi kesehatan, sehingga ibadah yang sementara dilaksanakan dapat berjalan lancar. Itu mungkin yang sambutan yang pertama, serta ya tentu selain mendoakan mereka berdua, tentu doa juga ini kita panjatkan untuk diri kita masing-masing agar ya tentunya kita juga dapat kembali atau dapat menunaikan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah, dua tanah haram, kecuali Palen ya, tapi kalau Palen juga mau enggak apa-apa ya. Itu yang pertama tentunya. Selanjutnya hari ini kita ditemani moderator Pak Ahlan dan narasumber yang tidak asing lagi kayaknya, Pak Sahinuddin dari Bawaslu Kota Kendari. Ini kayak kitab berjalannya Bawaslu Kabupaten Kota ini, saya tahu
banyak yang sering pergi sembunyi-sembunyi di Kota Kendari. Mudah-mudahan hari ini apa yang Pak narasumber sampaikan kepada kita semua dapat menjadi satu manfaat, dapat menjadi masukan-masukan yang berarti, khususnya terkait dengan PPID ini. Dalam diskusi sebentar tentu kita berharap bahwa seperti disampaikan Pak Moderator tadi, diskusi ini harapan saya tidak berjalan monoton. Tentu kita ingin sumbangsi pemikiran, ide-ide kreatif dan cemerlang dari semua jajaran Bawaslu Sulawesi Tenggara agar ada formulasi yang tentunya bisa kita bagaimana strategi misalnya peningkatan PPID ini, bagaimana strategi pengelolaannya sehingga dapat efektif, bagaimana sosialisasi PPID ini, karena kita tahu bersama bahwa PPID ini lahir tentunya dari dasar hukum itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi semua lembaga publik itu wajib terkait keterbukaan informasi ini atau PPID kalau bukan hanya di Bawaslu PPID ini dan di kantor-kantor lain yang bersifat publik itu wajib karena terikat oleh Undang-Undang Nomor 14 tadi 2008. Kita tahu bersama kita ingin menggali dan belajar bersama pada kesempatan hari ini tentu PPID ini tidak hanya sebatas informasi publik saja, tentu ada hal-hal yang lain yang bisa ada klasifikasi mana informasi yang bisa misalnya keluar, mana yang tidak bisa keluar, strateginya seperti apa, sosialisasinya seperti apa, sehingga PPID kita bukan hanya PPID yang disimpang di pojok ruangan, di kantor-kantor. Pokoknya saya keliling ke 17 kabupaten kota, saya melihat kadang-kadang ruangan PPID dan JDH ini ada yang berseberangan dengan kamar mandi, ada yang berseberangan dengan gudang, ada yang pokoknya kalau ada kandang ayam mungkin di kantor Bawaslu itu disimpan di sebelah kandang ayam. Padahal perang PPID ini menjadi penting. Di kesempatan lalu saya pernah menyampaikan, saya mengingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwa keterbukaan informasi publik di era digital ini itu menjadi penting dan menjadi kewajiban buat kita sebagai lembaga publik untuk bisa terbuka dalam rangka pengelolaan lembaga yang transparan dan akuntabel. Jangankan PPID ini, saya sampaikan senantiasa, kau tidak balas chat atau WA saja, orang itu sudah bisa bawa kita ke DKPP. Apalagi orang ini tahu lebih jauh, ada PPID-nya Bawaslu itu. Loh kok nggak ada ininya? Nggak ada ininya. Kita mau cari informasi begini. Nah itu yang kita jaga bersama. Sekali lagi, penting dalam kesempatan ini saya ingatkan bahwa keterbukaan informasi publik ini menjadi wajib buat kita sebagai lembaga publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tadi tahun 2008 sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak berbenah dari sekarang. Sekarang energi orang itu banyak. Kalau dulu sibuk di tahapan, ya mungkin bisa saja abai terhadap yang namanya JDIH, PPID. Tetapi saya mengingatkan 2 tahun ke depan konstelasi ini akan sangat panas seperti hawa di tanah suci sana. Bisa saja semua dicari-cari menjadi kesalahan atau apa segala macam.
Ya tahulah upaya-upaya bagaimana Mas Bram toh, atau pola-pola. Tentu kita tidak mau direpotkan atau disibukkan dengan hal-hal demikian. Saya tahu kinerja teman-teman semua di 17 kabupaten kota, dari komisioner sampai staf semua, bahwa saya meyakini kalau saya disuruh bersaksi, saya berani bersaksi bahwa aparat saya di 17 kabupaten kota, termasuk di sahabat-sahabat saya di provinsi, itu orang-orang yang punya integritas dan dedikasi, dan orang-orang yang pantas ada pada posisi sekarang ini. Dan doa saya juga selanjutnya, mudah-mudahan orang-orang ini masih tetap ada dan masih tetap dipercaya sebagai penyelenggara pemilu. Itu mungkin yang dapat menjadi arahan dan sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya saya berharap sekali lagi bahwa diskusi kita hari ini bukan hanya sebatas kegiatan seremonial saja, menggugurkan kewajiban saja, tetapi saya sangat berharap dalam diskusi yang berbahagia ini tentunya kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil ilmu-ilmu, baik itu yang diberikan oleh Pak Moderator yang nampaknya sudah semakin mengkilat di bagian pakai songkok Pak Moderator, Pak narasumber, supaya tidak terlalu kentara mengkilatnya sama Pak Bawaslu Butur ini. Dia ini semakin mengkilat karena memikirkan demokrasi kita. Mereka berdua ini, Pak Artis, Pak Yayan, Pak Sahi, semakin mengkilat saya lihat di depannya. Dia berpikir tentang demokrasi. Tapi ada yang saya lihat mengkilat di tengahnya. Pak Hudia sudah mengkilat di tengah, saya lihat tadi itu, di tengah belakang sini. Nanti kita bahas itu kalau soal botak depan dengan botak belakang itu, ada maknanya semua itu. Tapi kita bahas hari ini tentang PPID dulu. Biar kita semua bisa saling mengisi dalam kesempatan hari ini, tidak saling menggurui, tapi forum ini adalah forum bertukar pikiran, melahirkan ide-ide yang cemerlang untuk menjadi pegangan kita berbawaslu atau ber-KPU nanti. Kita doakan juga Don kita, Don Ari, siapa tahu nanti beliau di KPU provinsi atau KPU RI atau Bawaslu RI, bisa menjadi panutan kita. Mungkin itu cukup sambutan dan arahan dari saya selaku pemantik diskusi pada pagi hari ini. Buka Pak, ini sekali membuka ya? Iya Pak. Oh oke. Jadi dua honor ya Bu ya, pemantik, membuka acara, dan apa ini? Tiga honor ya. Oke, baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan diskusi Kamis kita sama-sama dengan penuh rasa hikmat. Semoga sekali lagi acara ini dapat berjalan lancar dan ada manfaat yang kita dapat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dan arahannya Bapak Haji Heri Iskandar. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan dengarkan paparan dari narasumber diskusi kita pada kali ini, yaitu Ketua Bawaslu Kota Kendari. Kepada Bapak Sahinuddin dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga hadir bersama kita. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Kendari, ada Pak Haji Heri Iskandar sekaligus selaku pemantik diskusi kita pada saat ini. Kemudian ada Pak Bahari juga hadir menyimak. Mudah-mudahan sebentar juga akan memberikan pencerahan kepada kita semua, karena begitu pentingnya keberadaan
PPID di dalam lembaga publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai pagi hari ini di tengah aktivitas dan kesibukan kita semua, kita masih sempat bertatap muka, bersilaturahmi dalam agenda rutin mingguan, yaitu diskusi mingguan yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan berbagai narasumber kabupaten kota dan berbagai topik. Dan untuk kali ini memang gilirannya PPID terkait dengan keterbukaan informasi publik di Bawaslu selaku badan publik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa diskusi tentang keterbukaan informasi publik tentu cakupannya sangat luas. Namun mengingat keterbatasan waktu, maka saya hanya menjelaskan terkait dengan berbagai hal, mungkin juga akan lebih banyak secara normatif. Namun demikian nanti akan dikembangkan di dalam diskusi kita setelah pemaparan materi ini. Bapak Ibu sekalian, pimpinan Bawaslu Provinsi yang saya hormati, pertama-tama memang ketika kita bicara informasi, sebelum sampai pada soal pengelolaan, saya ingin mengantar sedikit soal apa itu sebenarnya informasi. Jadi informasi yang dimaksud itu sebenarnya sudah diamanatkan sebagaimana definisi melalui Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Jadi pesan saja itu sebenarnya sudah mengandung informasi, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik seperti yang sudah disinggung oleh pemantik tadi. Bahwa kalau kita melihat definisi ini, cakupannya begitu luas. Bayangkan simbol saja, pesan saja itu sudah bisa dikategorikan sebagai informasi. Namun demikian, yang menjadi kewajiban kita menyediakan itu kemudian dibatasi. Hanya berupa kemudian diatur terkait dengan informasi publik. Yang mana itu yang digolongkan sebagai informasi publik. Informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik dan lainnya yang sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi di dalam ketentuan undang-undang tidak semua informasi yang bersifat individual dan lain sebagainya itu dikategorikan sebagai informasi publik. Jadi pertama memang dia harus dikelola oleh satu badan publik. Informasi itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggara negara dan atau penyelenggaraan badan publik kita sendiri di Bawaslu. Berarti kalau kita melihat definisi ini, ada kewajiban kita selaku badan publik Bawaslu untuk menyampaikan bukan hanya soal penyelenggaraan negara, misalnya tahapan pemilu, termasuk soal apa yang kita lakukan terkait dengan kelembagaan dalam kaitannya selaku badan publik tadi. Nah, lalu juga badan publik yang mana sesungguhnya memiliki kewajiban untuk menyediakan ini. Badan publik juga itu kemudian dibatasi. Tidak semua yang berbadan hukum kemudian dikategorikan sebagai badan publik dan punya kewajiban untuk menyampaikan informasi. Misalnya ada badan-badan publik yang juga menjadi badan hukum, misalnya corporate dan lain sebagainya. Tapi dia dibatasi. Makanya badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Jadi kriteria pertama itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang kedua, yang sumber dananya itu baik sebagian atau seluruhnya itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi badan publik yang dimaksud itu kriterianya ada dua. Satu, dia adalah badan publik yang tugas dan fungsinya itu terkait dengan penyelenggaraan negara, dan yang kedua sumber anggarannya itu berasal dari APBN atau APBD. Jadi itu lah.
Lalu kemudian karena Bawaslu ini kemudian masuk 2 kategori itu, maka tentu kita memiliki kewajiban untuk mengelola informasi publik ini. Makanya kemudian dibentuklah yang namanya PPID di Bawaslu. PPID ini kemudian penting, keberadaan PPID di Bawaslu ini sebagai lembaga publik tentu dituntut untuk memahami peran PPID dalam rangka mewujudkan transparansi, ada keterbukaan, kemudian ada akuntabilitas yang bisa kita pertanggungjawabkan dan pelayanan publik yang baik. Tentu untuk mencapai pada pelayanan publik yang baik, ada SOP, ada tata cara mekanisme yang ini mesti dipahami oleh semua badan publik, terutama pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk mengelola informasi dan dokumentasi di suatu badan publik. Next. Lalu ini tadi kita bicara kewajiban badan publik. Lalu kita juga bicara tentu kalau ada kewajiban berarti ada yang memiliki hak. Nah, di dalam ketentuan ini juga sudah diatur. Dasar hukum kita itu pertama itu Undang-Undang Dasar. Jadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik itu pertama dijamin konstitusi. Jadi tidak hanya sekelas undang-undang yang mengaturnya, tapi memang di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28F kalau saya tidak salah itu sudah diatur terkait dengan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik pada badan publik ini tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi di dalam ketentuan undang-undang itu sudah digariskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan seterusnya. Jadi konstitusi juga mengatur ada hak masyarakat, hak publik untuk mengetahui berbagai informasi yang dikelola oleh badan publik. Yang kedua itu dasar kita adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi di situ juga kalau kita cermati di pasal 14 ayat 1 dan 2 itu jelas juga bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemudian setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia. Tentu sarana yang tersedia yang dimaksud adalah dikondisikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di situ juga ada hak setiap orang berhak untuk kebebasan dan menyatakan pendapat. Hal ini juga termasuk untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun. Terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Dan kemudian juga yang terakhir itu ada Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di dalam soal menimbang saja, jadi ada diktum menimbang saja di dalam undang-undangnya sudah ditegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Jadi kalau kita hari ini menyatakan diri sebagai negara demokratis, ya salah satu cirinya itu adalah keterbukaan informasi publik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sekarang lebih fokus ke Bawaslu misalnya. Nah, Bawaslu sebagai badan publik tadi, sebagaimana ditegaskan tadi bahwa tentu sebagai badan publik dia juga memiliki kewajiban tadi untuk mengelola informasi ini dan dokumentasi di lembaganya, khususnya di lembaga Bawaslu. Maka Bawaslu kemudian menetapkan yang namanya Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang keterbukaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang kemudian kita ketahui juga sudah mengalami perubahan sebagaimana Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019.
Jadi ini kewajiban Bawaslu sebagai badan publik, maka kemudian membuat regulasi terkait hal teknis terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tadi. Kemudian ini didukung oleh Perbawaslu nomor 13 tahun 2020 tentang tata naskah dinas. Jadi untuk memilah terutama data dan informasi, maka dibuat pembatasan jenis arsipnya seperti apa semua itu diatur di dalam tata naskah dinas. Kemudian ada Perbawaslu 14 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Jadi dokumen yang kita kelola kemudian lebih jauh diklasifikasi. Di situ misalnya masa aktifnya berapa tahun sampai berapa tahun, kemudian keterangannya itu dia setelah melewati masuk masa nonaktif itu, apakah kemudian dokumen tersebut dimusnahkan atau kemudian dia masih permanen. Permanen artinya berarti kita masih memiliki kewajiban untuk menyimpannya. Kalau dia keterangannya musnah berarti itu dia harus kita musnahkan. Jadi itu terkait dengan dokumen-dokumen yang dikelola oleh badan publik tadi. Lalu berdasarkan berbagai ketentuan itu, kemudian Bawaslu secara internal membentuk yang namanya PPID. PPID itu di sebuah lembaga publik seperti Bawaslu itu berfungsi sebagai jembatan, misalnya dia jembatan antara Bawaslu sendiri sebagai badan publik dengan masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Jadi jembatannya itu ada di PPID. Ini memang yang harus ditanamkan secara bersama-sama bahwa pemohon-pemohon informasi dengan tujuan apapun memang dia jalurnya itu harus melalui PPID, tidak langsung misalnya ada yang tiba butuh begini langsung ke komisioner dan lain-lain. Karena PPID itu punya struktur, ada pejabatnya, ada pengelolanya, bahkan ada yang namanya atasan PPID. Jadi peran PPID itu sesungguhnya apa kalau kita di Bawaslu? Pertama itu pengumpul dan pengelola informasi. Nah, pengumpul dan pengelola informasi ini artinya bahwa sesungguhnya semua data, dokumen, dokumentasi, apapun, meskipun kita di Bawaslu misalnya dibagi dalam beberapa divisi dalam menjalankan tugas dan fungsi, tapi mestinya semua data itu harus terkonsolidasi di PPID. Baik hard kopinya maupun filenya itu harus ada di PPID. Karena itu tadi, karena PPID itu fungsinya jembatan dia. Mengelola penghubung antara masyarakat dan badan publik ini. Maka mestinya itu semua terkonsolidasi di situ. Sehingga ketika ada pemohon informasi, maka mestinya berhubungannya hanya PPID. Tata cara mekanismenya hanya melalui PPID semata. Jadi tidak lagi bias harus ke divisi ini. Jadi disitulah sentral pengelolaan data informasinya itu ada di PPID. Kemudian kalau kita lihat di peran yang kedua itu kan penyimpanan dokumen publik. Jadi dokumen-dokumen hasil-hasil pengawasan kita, hasil pencegahan, hasil penanganan pelanggaran, hasil penyelesaian sengketa, itu mestinya memang tersimpan. Jadi ada tugas PPID itu menyimpan dokumen publik itu. Kemudian pelayanan informasi kepada masyarakat, itu yang saya sampaikan di awal tadi, ya memang harus ditanamkan bersama bahwa semua pemohon informasi itu mestinya harus melalui PPID. Jadi di PPID itu memang sudah ada berbagai format, ada permohonan informasinya, kemudian ini termasuk tata cara alur pemberian informasi dan keberatan-keberatan itu memang sudah diatur dengan detail. Kemudian fungsi yang lain apa? Karena di Undang-Undang 14 2008 terkait keterbukaan informasi publik, ada lembaga negara yang dibentuk sebagai penanggung jawab utama dari keterbukaan informasi, yaitu Komisi Informasi. Maka PPID lah di sebuah lembaga publik yang menjadi penghubung juga antara lembaga publik dengan Komisi Informasi dalam fungsinya sebagai monitoring. Misalnya kalau setiap tahun biasanya Komisi Informasi itu hadir kemudian melakukan monitoring untuk menilai apakah sebuah badan publik ini sudah terbuka apa belum. Kemudian peran utamanya apa sebenarnya PPID? Nah, ini juga harus menjadi komitmen kita bersama bahwa mengelola informasi publik dalam artian memastikan informasi itu tersedia
Berarti semua data dokumentasi dan apa itu harus tersedia di PPD. Yang kedua mutakhir. Mutakhir itu yang kekinian. Jadi informasi yang kekinian, misalnya begini. Ada dokumen alat kerja pengawasan misalnya di pemilu 2029. Kalau kita lihat di penetapan Bawaslu terkait dengan waktu retensi ini tadi, arsip, maka dia kan mestinya aktifnya itu 1 sampai 4 tahun. Tetapi kemudian ada keterangan selanjutnya bahwa setelah 4 tahun itu dia masih bersifat permanen. Artinya meskipun dia status nonaktif karena sudah ada alat kerja yang lain pada pemilu kekinian saat ini, dia tetap ada. Tapi bahwa alat kerja kekinian itu dia harus sudah ada di PPID. Tergantung kemudian pemohon informasinya itu, siapa tahu kemudian dia masih selain mendapatkan informasi yang mutakhir, kemudian juga dia mendapatkan pembanding. Misalnya dokumen-dokumen yang pada pemilu sebelumnya. Kemudian ya memberikan pelayanan informasi, menjawab permintaan informasi masyarakat. Jadi kalau ada pemohon informasi, memang masyarakat itu harus diarahkan untuk mengisi form permohonan informasi. Kemudian petugas PPID ini kemudian memilah apakah informasi yang dimohonkan ini masuk kategori informasi yang dikecualikan atau tidak. Itu nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Namun saya menyinggung sedikit bahwa itu harus melihat kemudian memberikan jawaban kepada pemohon informasi apakah ini kategori yang dikecualikan atau tidak. Jadi kalau dia tidak masuk kategori yang dikecualikan sebagaimana penetapan PPID utama dalam hal ini Bawaslu RI, maka itu wajib itu diberikan. Kemudian kalau tidak maka juga wajib diberi jawaban secara tertulis bahwa disertai dengan kajian-kajian yang menyatakan bahwa kenapa kemudian informasi ini tidak dapat disampaikan. Maka sehingga juga pemohon informasi itu menggunakan haknya. Apa itu? Menyampaikan keberatan atau ya menyampaikan keberatan kepada atasan PPID. Kalau atasan PPID ini kan kalau kita di kabupaten kota itu berarti Kasek menyampaikan itu. Nah Kasek kemudian selaku atasan PPID wajib menyampaikan hasil kajiannya terhadap keberatannya itu paling lama 30 hari. Paling lama 30 hari untuk menjawab bahwa apakah ini kemudian boleh diberikan atau memang dia memang tetap tidak bisa diberikan kalau masuk kategori. Apa pentingnya itu? Karena itu menjadi syarat administrasi bagi pemohon informasi untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Apa itu? Menjadi dasar mereka untuk mengajukan keberatan atau sengketa kepada Komisi Informasi. Jadi itu menjadi salah satu syarat formil untuk bisa mengajukan ke Komisi Informasi itu harus ada surat tertulis jawaban yang berisi kajian terkait dengan penolakan misalnya informasi yang dimohonkan dari atasan PPID. Oleh karena itu maka memang penting PPID ini karena melibatkan semua pihak, maka pemahaman terkait tugas fungsi wewenang PPID ini harus dipahami oleh semua pihak, tidak hanya soal staf layanan misalnya, tetapi juga harus dipahami oleh pejabat PPID maupun atasan PPID, termasuk kita komisioner yang berfungsi sebagai pembina PPID maupun pertimbangan PPID. Kemudian menjamin hak publik, mendukung keterbukaan sebagai bagian dari demokrasi. Jadi prinsipnya semua informasi itu bersifat terbuka. Jadi itu dulu prinsipnya. Jadi undang-undang itu menjamin bahwa semua informasi bersifat terbuka, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang karena alasan tertentu. Misalnya kemudian karena alasan itu tadi bahwa semua prinsip utamanya semua informasi itu bersifat terbuka, kecuali ini, maka kemudian dalam kategori atau apalagi namanya jenis informasi publik. Di dalam jenis informasi publik itu dibagi dalam 2 kategori besar. Yang pertama itu adalah informasi terbuka dan yang kedua dikecualikan. Jadi dia bukan tertutup. Dia dikecualikan. Artinya apa? Bukan berarti bahwa terkunci sama sekali bahwa informasi tidak boleh diberikan. Tapi ada sebagian yang dapat diberikan kecuali dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kepentingan penegakan hukum, penyidikan, itu bisa saja diberikan. Tapi terhadap hal-hal lain itu tidak dapat diberikan. Makanya kemudian dia dibatasi.
frasanya itu bukan informasi tertutup, tapi dia adalah dikecualikan. Nah, menarik kemudian bagaimana Bawaslu kemudian merinci ini berdasarkan perbawaslunya tadi terkait dengan informasi yang terbuka ini. Yang pertama itu tentu adalah informasi yang harus tersedia setiap saat dan berkala. Jadi kalau jenis informasi terbuka tadi, ada informasi yang diumumkan secara berkala. Misalnya kalau di kantor Bawaslu itu misalnya soal struktur misalnya, struktur kelembagaan. Memang itu harus tersedia diumumkan secara berkala. Kemudian itu juga periodik ketika ada pergantian memang itu harus ada di kantor yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada yang namanya informasi serta merta. Biasanya informasi serta merta ini yang berkaitan dengan mengancam hajat hidup orang banyak, misalnya kategori tiba-tiba ada bencana dan mengancam pelaksanaan tahapan misalnya, itu harus diumumkan secara serta-merta. Saat itu juga ketika itu terjadi maka itu harus diumumkan. Atau misalnya contoh lainnya adalah tiba-tiba kita masih menganut undang-undang ini, di pasal ini seperti ini, tapi tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi dari hasil judicial review misalnya, bahwa yang tadinya ini tidak dilarang menjadi dilarang. Maka itu juga, karena itu berkaitan dengan, kalau kita di Bawaslu berkaitan dengan tugas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, maka itu juga harus diumumkan secara serta-merta. Atau misalnya kalau kita kembali flashback ke belakang misalnya ketika Undang-Undang Pilkada misalnya, Undang-Undang 1 2015 diundangkan, pada saat itu ada larangan terhadap money politik misalnya di pasal 73. Tetapi ada larangannya, tidak ada sanksinya. Nah, maka ketika perubahan kedua di Undang-Undang 10 2016, maka ditambahkan satu pasal 187A itu terkait dengan sanksi pelaksanaan money politik. Maka kewajiban badan publik itu saat itu juga secara serta-merta itu diumumkan ke publik, biar publik tahu bahwa oh ternyata yang tadinya ada larangan tapi tidak ada sanksi itu menjadi ada sanksinya. Jadi itu tadi yang diumumkan secara serta-merta. Kemudian ada namanya informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah ini berkaitan dengan kalau di Bawaslu itu hasil-hasil penanganan pelanggaran, pengawasan dan lain sebagainya. Ini tersedia setiap saat. Bisa diberikan kepada publik pemohon informasi jika dasarnya itu adalah permohonan. Jadi ada permohonan yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada badan publik. Dan kita wajib kemudian menyampaikan itu. Namun demikian pertimbangannya tetap pertimbangan berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPD utama. Maka oleh Bawaslu kemudian sudah memilah. Ada penetapan-penetapan, misalnya contohnya ada penetapan 0083 Bawaslu P2 H2PI HN terkait dengan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Jadi di situ sudah jelas mana hasil-hasil pengawasan yang masuk kategori dia terbuka atau kemudian dikecualikan. Demikian juga misalnya form-form penanganan pelanggaran. Di antara semua form ini mana yang boleh diberikan dan mana yang masuk kategori dikecualikan. Oleh Bawaslu RI sudah membuat beberapa penetapan yang mungkin saya tidak perlu lagi membahasnya satu persatu. Lalu kemudian kategori yang berikutnya tadi terbuka, ada yang dikecualikan. Ini bersifat ketat, terbatas, rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan. Jadi dia bersifat ketat, terbatas, dan rahasia. Jadi bukan tertutup ya. Dia bersifat ketat, kemudian terbatas karena hanya dengan tujuan tertentu yang boleh diberikan. Misalnya ada informasi publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara. Jadi ini pengelola PPID itu kualifikasi ini wajib
Ini wajib tahu. Kenapa? Karena jangan sampai ada informasi-informasi yang bersifat dikecualikan, yang kemudian dengan terbuka dia menyampaikan kepada pemohon informasi. Itu tidak boleh. Makanya kemudian butuh pengetahuan memang terkait dengan batasan-batasan atau dokumen-dokumen saja mana yang bersifat sangat terbuka dan yang dikecualikan. Kemudian yang kedua kategorinya itu misalnya informasi publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan, peralatan, sarana atau prasarana lingkungan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan atau Bawaslu kabupaten. Jadi ada soal keamanan, pertimbangan keamanan di sini. Ada juga informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan. Jadi memang di lembaga publik itu ada juga rahasia-rahasia jabatan yang memang tidak boleh dibuka, yang sifatnya itu dikecualikan. Kemudian ada naskah dinas memang Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten sifatnya dirahasiakan. Tadi saya contohkan misalnya form penanganan pelanggaran. Mana saja yang bersifat terbuka. Misalnya apakah hasil klarifikasi, berita acara klarifikasi itu adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan Bawaslu RI atau itu bersifat terbuka. Nah, rupanya itu yang dikecualikan. Jadi form-form penanganan pelanggaran itu yang tidak dikecualikan hanya terkait dengan terkait dengan status, misalnya penanganan pelanggaran status. Tapi itu pun juga sebenarnya dia dikecualikan terbatas juga karena tidak boleh kemudian kalau kita lihat penetapan Bawaslu RI itu tidak boleh mengungkap identitas terkait dengan pelapor itu. Jadi dia terbuka, boleh diumumkan tapi terbatas juga. Dia menjadi dikecualikan khusus pada item tadi soal identitas pelapornya. Jadi itu beberapa kategori informasi yang memang butuh pengetahuan kita semua, termasuk saya juga walaupun hari ini sebagai narasumber ya butuh harus melihat lagi, membaca lagi terkait dengan batasan-batasan kategori informasi tadi. Baik. Kemudian yang berikutnya ini mekanisme. Ini mekanisme terkait dengan pelayanan informasi di Bawaslu. Saya kira ini memang sudah digariskan di PPD yang kemudian baru kemarin kita mendapatkan monitoring penilaian dari Bawaslu RI terkait dengan ini. Jadi pertama itu secara umum ada permintaan informasi oleh masyarakat. Kemudian informasi ini harus diregistrasi dan diverifikasi oleh PPID. Jadi PPID, staf pelayanan PPID itu memang butuh sumber daya manusia yang mampu memilah ini. Jadi ada verifikasi sesuai permintaannya, kemudian proses penyediaan informasi, lalu kemudian penyerahan informasi kepada pemohon. Nah, ini kalau kemudian yang dimohonkan tadi sekali lagi yang bukan masuk kategori informasi yang dikecualikan. Jadi dia normatif saja berjalan. Jika dikecualikan maka kemudian itu juga dijawab secara tertulis yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan keberatan pada atasan PPID dan langkah hukum selanjutnya lagi. Ibu sekalian. Nah, terkait dengan mekanisme itu memang langkah-langkah hukumnya kalau kita lebih jauh lagi melihat SOP-nya, ya itu tadi kalau kemudian tidak dapat diberikan karena ini masuk kategori pengecualian dan tujuannya itu memang bukan tujuan-tujuan tertentu, misalnya hanya kepentingan penelitian dan lain sebagainya, memang itu tidak dapat diberikan. Diberikan dalam bentuk surat, maka pemohon informasi dalam waktu paling lama 30 hari sejak mendapatkan jawaban itu tadi, dia mengajukan keberatan. Ini mekanisme administrasi perjalanan yang wajib dia lewati jika dia masih keberatan. Kemudian paling lama 30 hari, maka atasan PPD menyampaikan jawaban disertai pertimbangan hukum. Kalau memang tetap tidak dapat diberikan, maka kajian itu tadi, timbangan hukum dari atasan PPD inilah menjadi secara formal sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa secara formal untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Komisi Informasi kemudian dalam waktu paling lama 14 hari harus sudah memproses. Proses mediasi dan adjudikasinya itu paling lama 100 hari bagi mereka. Nah, kalau kemudian ternyata putusannya juga tetap tidak memuaskan pemohon, maka dia boleh mengajukan upaya selanjutnya pada pengadilan. Jadi itulah alur yang saya kira semua staf pengelola PPD itu sudah
memahami alur karena memang di setiap ruangan PPID itu biasanya ada soal alur ini. Lalu kemudian saya masuk soal apa sih yang menjadi kendala yang dihadapi PPID. Beberapa poin kita coba rangkum terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Pertama soal keterbatasan SDM dan kapasitas PPID. Nah ini saya kira kemudian Bawaslu RI dalam beberapa kali kegiatan, termasuk juga Bawaslu Provinsi, melakukan kegiatan-kegiatan penguatan SDM terhadap pengelola-pengelola PPID ini di setiap kabupaten kota. Jadi memang kalau soal alur SOP-nya, prosedur mekanismenya mungkin semua tahu, tapi kemampuan untuk memilah tadi jenis-jenis informasi yang mana yang kemudian bisa diberikan dan mana kategori pengecualian ini juga butuh penguatan terus-menerus terhadap pengelola PPID. Kemudian belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi. Ini juga saya sudah singgung di awal bahwa kita misalnya di Bawaslu itu masih terbagi dalam beberapa divisi dalam menjalankan tugas dan kewenangan kita. Namun demikian mestinya semua hasil-hasil pekerjaan tiap divisi itu kemudian semua datanya itu harus terkonsolidasi di PPID. Karena tidak boleh lagi misalnya ada pemohon informasi PPID lari dulu ke sana, ke kamar lain lagi dan lain sebagainya. Maka mestinya semua pengarsipan dokumentasi itu sudah terkonsolidasi ke PPID. Tinggal PPID kemudian memilah mana tadi yang terbuka dan mana yang dikecualikan. Kemudian rendahnya pemahaman pegawai tentang keterbukaan informasi. Jadi jangan sampai kemudian kita hadapi ini juga sebenarnya soal kemampuan individual juga penting. Jadi ada pemohon informasi yang datang, tapi kemudian karena kita menganggap ini biasa saja, keterbukaan informasi itu tidak penting, sehingga cenderung cuek besok lagi kau datang misalnya dan lain sebagainya. Termasuk tadi disinggung oleh pimpinan kita, ada pemohon informasi yang kemudian WA kita, tapi kita tidak menjawab, ya itu sudah banyak kasus. Misalnya di Kota Kendari pernah ada etik yang hanya karena tidak menjawab itu misalnya, maka tidak membalas WA misalnya dan lain sebagainya. Maka ini butuh pemahaman terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi tadi. Atau mungkin dilayani tapi senyumnya kurang misalnya, ya ini juga bisa menimbulkan tafsir yang lain bagi pemohon informasi misalnya. Kalau harapan kita sih sebenarnya kita ingin pelayanan kita itu seperti resepsionis hotel atau kemudian pelayanan di CS di bank misalnya, yang memang ada meja khusus yang diharapkan, namun memang kita sadari bahwa sarana prasarana kita juga masih sangat terbatas, apalagi sekarang di masa efisiensi seperti ini. Kemudian yang berikutnya saya sudah singgung tadi soal keterbatasan sarana prasarana, kemudian teknologi, anggaran, ruang layanan. Kita mungkin di Bawaslu ini karena memang juga sarana prasarana kita belum memadai, ketersediaan ruangan saja itu kan masih kita menyesuaikan. Apakah kantor yang kita tempati ini ada ruang-ruang yang kemudian ini seperti yang disampaikan pimpinan tadi selaku pemantik, bahwa ada PPID itu justru adanya di pinggir toilet misalnya, atau di dekat gudang. Padahal itu kalau kita pikir PPID itu tadi sekali lagi jembatan antara badan publik kita dengan masyarakat yang membutuhkan informasi. Jembatannya ada di situ. Nah, bagaimana kesannya kemudian kalau masyarakat datang, justru ruang PPID yang untuk dia mendapatkan pelayanan itu ada di pojokan, dekat toilet dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kritik kita semua kira-kira, bahwa ke depan ada komitmen kita bersama untuk bagaimana meningkatkan pelayanan terutama infrastrukturnya itu tadi. Kemudian adanya informasi yang rawan disalahgunakan. Ini juga kendala, bahwa terutama staf pelayanan itu tidak memahami yang mana kategori dokumen yang dikecualikan, mana yang terbuka. Sehingga dia serahkan saja. Misalnya ada yang datang meminta informasi terkait dengan hasil akhir dari sebuah penanganan pelanggaran. Karena tidak memahami, sehingga petugas layanan itu berikan saja semua dokumennya, termasuk KTP-nya,
pelapor, KTP-nya apa. Nah ini rawan disalahgunakan, misalnya NIK-nya dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang sekali lagi ini butuh pemahaman dan penguatan terus-menerus. Karena kalau kita lihat memang fungsinya PPD ini sangat penting keberadaannya untuk mengukur apakah badan publik itu transparan atau tidak, terbuka atau tidak. Kemudian selanjutnya, jadi ada kendala, ada tantangan. Tantangan kita itu ya menyeimbangkan keterbukaan dan perlindungan informasi yang dikecualikan. Ini memang harus punya kemampuan khusus kita untuk ini. Jadi di satu sisi kita harus terbuka sebagai badan publik, kita harus terbuka. Kemudian ada hak masyarakat untuk menerima informasi, tetapi di sisi yang lain ada perlindungan informasi yang dikecualikan, yang juga harus kita lindungi. Kemudian ya meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Nah ini dari awal tadi kemudian kita sudah singgung terkait dengan menyesuaikan perkembangan informasi teknologi tiap zaman. Saya kira sekarang di era digital, maka kalau dulu Halo, Hilang Bapak? suaranya Pak Sahi. Hilang suaranya Pak Sahi. Suaranya. Yang penting dia tidak hilang orangnya. Oke, lanjut lagi. Baru-baru mati lampu di Lanjut Kota ya. Kendari. Ya, oke. mohon Lanjut maaf lagi. sempat mati lampu beberapa menit. Saya lanjut saja dulu pakai HP sambil mempersiapkan yang lain supaya tetap lanjut karena mengingat waktu. Kemudian ya membangun budaya transparansi di lingkungan publik juga ini selanjutnya ini juga menjadi tantangan kita karena memang itu tadi semua aparatur itu belum semuanya memahami bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai badan publik tadi itu belum memahami sepenuhnya sehingga kita masih cenderung ogah-ogahan memberikan pelayanan, kemudian masih ogah-ogahan dalam mengelola berbagai informasi baik itu data, dokumentasi. Kita masih ini nanti ada yang bermohon baru kalang kabut cari. Padahal kalau kita memahami ada budaya transparansi dan itu jembatannya melalui PPD mestinya tanpa ada permohonan pun dan lain sebagainya semua hasil-hasil yang kita hasilkan itu mestinya sudah Recording in progress. Halo. Lanjut. Siap. Lanjut Pak Sahi. Lanjut, Ya, Ketua, lanjut. mestinya ini Lanjut. saya lanjut mestinya ini sudah terdubling. Belum. Bentar ya. Halo? Kedengaran ya? Siap. Lanjut, Ketua, lanjut. Normal nih, lanjut ya. Kemudian yang berikutnya juga kita harus bersiap. Tantangan kita itu bagaimana kalau kita menghadapi meningkatnya permintaan informasi masyarakat. Nah, seperti apa yang disampaikan pemantik tadi di awal bahwa ke depan itu kita akan kemungkinan akan menghadapi situasi itu. Bahwa masyarakat semakin memahami proses-proses pemilu dan keingintahuan masyarakat terhadap berbagai informasi yang berkaitan dan juga meningkat. Maka ini juga memungkinkan pemohon informasi itu akan meningkat. Nah ini juga harus kita siap terkait ini. Jangan sampai kemudian ada kelemahan-kelemahan yang kita tidak siapkan dari awal tadi. Misalnya dokumennya belum terkonsolidasi di PPD apa semua. Sehingga kelemahan-kelemahan kita itu dibaca oleh masyarakat. Oh ternyata Bawaslu ini tidak siap dokumennya apa semua. Sementara sebagai badan publik kita punya kewajiban untuk menyiapkan itu. Yang paling utama itu kan menjaga integritas dan netralitas PPID ini. Karena informasi ini dikelola di situ, kalau kemudian integritas kita kurang baik kan bisa saja semua informasi ini kita bisa berikan kepada siapapun tanpa melalui mekanisme tadi. Misalnya ada yang memohon, saya minta rekapitulasi data pemilih misalnya. Mestinya kalau lembaga lain atau masyarakat yang menginginkan itu ya lalu lintasnya itu
gerbangnya itu harus melalui PPID apa semua. Tapi karena ini teman saya apa semua ya sudahlah. Saya kirimkan secara langsung misalnya soal data pemilih dan lain sebagainya. Sehingga ini juga mengurangi integritas dan netralitas kita. Jadi oleh karena itu ada beberapa upaya mengatasi kendala tadi. Ada beberapa upaya. Pertama memang peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Jadi mungkin rekomendasinya adalah kepada Ibu Kabak ya peningkatan kapasitas SDM itu harus dilakukan secara terus-menerus meskipun itu melalui Zoom agar memang terutama staf pelayanan di PPD itu bisa memahami tugas pokok dan fungsinya. Kemudian yang kedua memang upaya mengatasi kendala tadi pemanfaatan teknologi informasi. Jadi ada website, BD, ada media sosial dan lain sebagainya. Ini juga bisa memudahkan pemohon informasi. Saya kira untuk ya mungkin tidak sempat hadir langsung, tapi permohonannya itu melalui media informasi yang kita sudah sediakan. Kemudian penyusunan standar operasional prosedur pelayanan informasi. Saya kira kalau SOP ini... Sudah, Mi. Sini, Mi. Sudah? Sini, Mi. Halo, Pak Siambu, bisa di-unmute dulu? Seharusnya di fakultas. Lagi jaga anak. Ya, penyusunan standar operasional prosedur pelayanan informasi. Saya kira ini untuk di Bawaslu itu sudah ada penyusunan standar operasionalnya. Tinggal kemudian bagaimana staf pelayanan ini mampu memahami standar terkait operasional prosedur ini. Kemudian koordinasi intensif dengan bidang unit kerja terkait. Artinya apa? Kayak kita misalnya saya contohkan tadi di Bawaslu itu terdiri dari berbagai unit kerja. Jadi koordinasinya itu harus tetap berjalan. Misalnya hasil pengawasan dikonsolidasikan oleh divisi pencegahan, tapi dokumen-dokumen hasilnya itu kemudian dikonsolidasikan di PPID. Demikian pula misalnya penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa. Jadi koordinasinya itu harus intensif dilakukan. Nah, kemudian ya tentu monitoring dan evaluasi pelayanan informasi secara berkala. Saya kira ini selalu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI terkait dengan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi secara berkala ini, meskipun karena harus dilakukan lewat Zoom misalnya dan lain sebagainya. Saya kira itu beberapa paparan. Tentu paparan ini tidak sempurna. Ini adalah ruang belajar bagi kita. Kesimpulannya adalah PPID adalah garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel bagi kita selaku badan publik. Motivasinya adalah mari dukung peran PPID demi terwujudnya Bawaslu sebagai badan publik yang transparan dan pelayanan informasi publik yang optimal. Saya kira itu sedikit paparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparan materinya dari Ketua Bawaslu Kota Kendari, Bapak Zainuddin. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan saya kembalikan kepada pemantik diskusi kita pada pagi hari menjelang siang ini, kepada Bapak Haji Heri Iskandar, disilakan dengan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ahlan, Bapak Narasumber, Pak Zainuddin, Ketua Bawaslu Kota Kendari yang sudah menyampaikan atau sudah menjabarkan materinya di pagi hari yang berbahagia ini. Kalau melihat tadi pemaparan materi dari Pak Sahi, mulai dari dasar hukum, fungsi dan tujuan PPID tersebut, peran tata kelola informasi PPID, pelayanan informasi di PPID, problematika, kendala-kendala, sudah disampaikan tadi dengan cukup hampir paripurna sebenarnya, tetapi kalau masih ada yang menurut kawan-kawan yang ingin kita tanggapi, ada yang tidak jelas,
tentu bisa dalam bentuk tanggapan dan masukan. Tapi saya lebih tertarik sebenarnya di penghujung penjabaran materi ini lebih kepada strategi dan ide-ide kreatif kita bagaimana mengelola dan pelayanan PPD ini tadi. Tadi sempat disinggung oleh pemateri kita soal pelayanan. Saya pikir itu yang menjadi titik diskusi kita pada kesempatan hari ini, sebab tidak menjadi mengenyampingkan yang lain, bahwa yang lain tetap penting, tetapi kalau kita melihat PPID di Bawaslu ini tentunya adalah ada SOP yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI, tinggal bagaimana kita melaksanakan. Ini kalau pengalaman saya pribadi, walaupun saya pemantik, saya juga masih bagian dari penyelenggara pemilu ini. Sebenarnya PPD ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ini saya berbagi pengalaman, tentunya ini bisa menjadi tameng pelindung buat kita semua. Ini menurut pengalaman saya. Kenapa saya katakan bisa menjadi tameng atau pelindung buat diri kita? Saya pernah mengalami. Ini kan kita ini tentunya semua punya relasi, semua punya koneksi, semua punya pertemanan dan persahabatan. Yang mana di dalam tahapan itu biasanya dalam hausnya orang-orang ini terhadap akses informasi, biasanya kan dia bypass langsung ke kita. Bos, minta dulu ini bos. Tadi sudah disampaikan. Sabangka, peace. Biar begitu apa. Tolong dulu yang ini. Nah, kenapa saya katakan bisa menjadi tameng? Tentunya, kan kalau kita berikan langsung dari kita, bukan tidak bisa. Kita kadang-kadang kan bisa, kalau minta pasti dikasih lah. Kita berikan langsung, lantas tadi sampaikan, kalau dimanfaatkan tidak dengan benar, lantas kan ini sumbernya dari mana? Itu komisioner yang itu. Yang si A misalnya di kabupaten ini, komisioner ini si B yang ini yang saya, itu menjadi sumber. Nah itulah yang saya sampaikan tadi. Kalau seperti itu kan sudah etik juga namanya. Ada pembocoran dokumen misalnya, atau sehingga kenapa saya katakan menjadi tameng. Nah, kalau ada teman-teman kita relasi, koneksi atau hubungan persahabatan diminta, nah, tameng kita kan PPID, silakan bisa gitu mungkin, atau bisa Pak kita ke PPID nanti diberikan. Nah ini kan bentuk sosialisasi juga bahwa Bawaslu ini transparan dalam menjalankan lembaga ini, dan juga menjadi pelindung buat kita. Karena tinggal bagaimana tadi di ujung, termasuk SDM juga dibahas oleh pemateri kita terkait sumber daya manusia. Karena PPID ini kalau secara substansi itu merujuk kepada satu orang, karena judulnya itu kan pejabat. Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola informasi dan dokumentasi di lembaga tersebut. Jadi mungkin akan menarik, sebagai pemantik saya lebih menitik beratkan kepada bagaimana ide-ide kreatif dan pengelolaan serta pelayanan kita terhadap PPID ini di tempat kita masing-masing, baik itu di Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Mungkin tampilan web yang ya seperti tampilan materi yang disampaikan pada pagi hari ini, tentunya tidak membosankan melihatnya. Membukanya pun kita tidak istilahnya bahasa gaulnya tidak boring melihat tampilan
webnya seperti tampilan yang disampaikan pemateri kita pada pagi hari ini, sehingga menjadi menarik untuk kita diskusi atau lebih jauh. Saya lebih menitik beratkan bagaimana ide-ide kreatif tentang pengelolaan dan pelayanan. Tapi bisa juga terkait hal-hal lain dari pemikiran teman-teman pada pagi hari ini, sehingga sekali lagi maksud dan tujuan kita berdiskusi tentu kita saling mengisi dan ada hal yang baru lahir dari diskusi kita ini bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam pengelolaan DDH kita di kantor masing-masing. Saya sebagai pemantik itu dulu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, silakan memandu jalannya diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Heri Iskandar. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk tahap awal ini kita akan buka kesempatan untuk 3 penanya. Baik, saya persilakan Bapak Ibu. Bisa raise hand atau langsung buka mic saja. Bombana. Siap, Bombana, langsung saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati, kawan-kawan ketua dan anggota beserta jajaran sekretariat Bawaslu Sulawesi Tenggara yang kami hormati. Kita langsung saja terkait dengan proses sengketa PPID Bawaslu merujuk pada sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon informasi publik dan Bawaslu sebagai badan publik yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh atau menggunakan informasi publik. Nah, ini kadang-kala ini disengketakan oleh masyarakat. Nah, sebagai pembina PPID atau atasan PPID, apakah pada saat proses pengajuan sengketa PPID ini menunggu informasi atau konfirmasi oleh sekretaris pembina PPID Bawaslu Republik Indonesia atau seperti apa? Dan kemudian yang kedua ini terkait dengan informasi yang dikecualikan. Ini ada beberapa informasi yang dikecualikan, tentunya ini yang menjadi bahan kita pada siang hari ini. Mungkin narasumber bisa menjelaskan kepada kami informasi-informasi yang dikecualikan. Itu saja mungkin. Saya kembalikan. Baik. Selanjutnya tadi dari Muna. Silakan. Suaranya Ibu Yanti yang buat tadi, suaranya Wesley. Ya Allah. Baik, terima kasih. Kesempatannya untuk Muna. Halo. Ya, kedengaran Pak suaranya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Haji Heri. Yang saya hormati Ibu Kabak, Bawaslu Provinsi. Yang saya hormati, yang saya banggakan pemateri. Luar biasa paparannya. Yang saya hormati rekan-rekan peserta diskusi pada hari ini. Yang pertama mungkin saya perlu menyampaikan apa yang disampaikan pemateri tadi, saya kira sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat profil dari pemateri ini sudah tidak diragukan lagi dari segi kualitas dan pengalaman, karena latar belakang beliau juga sebelumnya sebagai lawyer atau pengacara. Yang kedua terkait materi yang disampaikan di pemateri, saya kira ini sama seperti yang disampaikan dengan Ketua
pelayanan informasi publik di Jakarta. Karena pernah ada sampaikan materi di Bawaslu RI. Dari apa yang disampaikan hampir sama semua pikiran-pikirannya. Yang berikut juga saya perlu ini sekedar masukan juga mungkin atau saran bagi kita semua. Karena kalau kita lihat apa yang dipaparkan yang Pak Sahi tadi, ini saya terpikir dulu waktu saya jadi mahasiswa, ini sama seperti seminar proposal. Karena apa yang disampaikan dengan Pak Haji tadi, pimpinan kita butuh ide-ide atau gagasan terkait PPD ini. Kalau seperti yang disampaikan tadi pakai slide-slide itu, saya langsung teringat mahasiswa, ini saya sama seperti seminar proposal. Yang berikut terkait apa yang disampaikan Pak Sai tadi, memang keterbukaan informasi publik ini memang menjadi hal yang sangat serius untuk kita di Bawaslu dalam hal ini lembaga publik. Tapi yang menjadi pertanyaan juga ini, apa kita di Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Sultra ini, apakah layanan PPD ini sudah berjalan secara maksimal atau hanya sekedar dipampang di ruang PPD seperti disampaikan Pak Haji tadi, ada yang di samping kamar mandi, ada di kamar mandi. Yang pertama mungkin itu kita benahi dulu infrastruktur kita di PPD. Yang berikut pengelola PPD juga ini harus paham apa yang menjadi tanggung jawab dia dalam memberikan informasi. Karena kerja-kerja PPD ini sama dengan kerja-kerja humas ini, memberi informasi. Saya kira itu mungkin. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita satu penanya lagi, bisa langsung open mic saja. Konut bisa konut. Ya, silakan Pak Konut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pimpinan provinsi yang saya hormati, Pak narasumber yang saya hormati beserta teman-teman kabupaten kota yang hadir pada Zoom ini. Kalau kita melihat bahwa PPD ini adalah unit yang menyediakan, melayani dan mengelola informasi publik yang berada di lingkungan Bawaslu serta menyediakan sarana dan prasarana terkait permintaan informasi publik. Oleh karena itu, PPID memungkinkan masyarakat meminta informasi, memeriksa status permohonan, mengajukan keberatan dan mendapatkan informasi berkala terkait Bawaslu. Kalau kita melihat fungsi dan tujuan PPD itu ada 5. Yang pertama, melayani permohonan informasi. Yang kedua, menyediakan informasi publik. Yang ketiga, memastikan transparansi. Yang keempat, mengelola data dan dokumen. Yang kelima itu menyediakan sarana dan akses. Pertanyaan saya kepada narasumber, langkah-langkah apa dan strategis apa yang dilakukan oleh kabupaten kota supaya fungsi dan tujuan PPD ini bisa terlaksana? Karena kalau kita melihat di kabupaten kota, PPD ini hanya sebagai pelengkap saja, bukan sesuatu yang penting. Tapi kalau kita melihat ruhnya PPD itu sangat luar biasa. Ini seolah-olah nyawanya Bawaslu sebenarnya. Dan saran juga kepada pimpinan provinsi, sebenarnya ke depannya ini PPD kalau bisa dijadikan skala prioritas untuk dilakukan pelatihan. Karena ini kita terkendala di SDM pengelolaan. Karena kalau saya melihat di kabupaten kota, PPD ini hanya sebagai pelengkap saja. Kadang-kadang pengelola PPD ini tidak paham apa tugas dan fungsinya. Seolah-olah PPD ini sama dengan humas. Nah, itu saja mungkin pertanyaan dari saya.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan langsung kepada narasumber. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi pertanyaan yang baik saya kira dari Puang Aji di Bombana. Bahwa pertama terkait dengan proses sengketa. Memang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 2008 maupun ada Perbawaslu 10 2019 maupun yang sudah diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Perbawaslu nomor 1 tahun 2022. Memang di PPID sendiri di Bawaslu itu tidak ada ruang sengketa di situ. Jadi yang ada itu hanya keberatan. Jadi misalnya begini, ada pemohon informasi yang mengajukan informasi tertentu, tapi kemudian dijawab setelah dilakukan verifikasi, dijawab oleh pejabat PPD berserta petugas layanan PPD bahwa terhadap informasi yang dibutuhkan tidak dapat disampaikan karena dia masuk kategori dikecualikan. Maka upaya yang dilakukan oleh pemohon informasi itu adalah mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Jadi atasan PPID ini kemudian tidak melakukan proses sebagaimana layaknya sengketa, tapi dia hanya mengkaji terhadap keberatannya ini tadi. Lalu kemudian paling lama 30 hari kemudian disampaikan beserta kajiannya. Kenapa ini kemudian tidak diberikan atau tidak diberikan misalnya. Nah, terhadap ini kemudian maka secara administratif dia selesai. Maka dimulailah tahapan awal sengketa kemana? Ke Komisi Informasi. Jadi balasan tadi hasil kajian dari atasan PPD inilah yang disampaikan sebagai syarat formal dia untuk menuju ke Komisi Informasi untuk mengajukan sengketa. Nah, sebelum saya jawab tadi siapa yang mengadili sengketa dan lain sebagainya, maka mestinya pada saat mengajukan sengketa, maka itu ya hukum acaranya sudah kembali ke Komisi Informasi. Namun kalau kita baca sepintas, memang di sana juga ada 2 tahap dalam melakukan penanganan sengketa ini. Ada yang namanya mediasi, ada namanya adjudikasi. Kalau dia mediasi damai, tercapai kesepakatan di tahapan itu, maka itulah hasil mediasi itulah yang dituangkan dalam putusan Komisi Informasi. Tapi jika kemudian tidak tercapai kesepakatan, maka lanjut ke tahap sengketa. Lalu pertanyaannya kemudian, siapa yang hadir? Yang menghadiri informasi? Jika kita merujuk ke Perbawaslu 10 2019, terutama di pasal 31 misalnya, dalam hal terjadi sengketa informasi publik, atasan PPD bertanggung jawab untuk pertama, menghadiri persidangan. Kedua, mempersiapkan dokumen persidangan. Ketiga, berkoordinasi di tim KIP. Kemudian menghadirkan saksi dan ahli apabila dibutuhkan dan atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi. Jadi memang yang hadir sebagai prinsipal itu adalah atasan PPD setempat. Nah, tapi kemudian untuk melaksanakan tanggung jawab seperti tadi, untuk hadir, atasan PPD dapat memberikan kuasa kepada siapa? Kepada PPID atau pejabat bidang hukum dan sengketa informasi pada tim keterbukaan informasi publik di kabupaten itu. Nah, tapi kan kita ini kalau kita lihat strukturnya di kabupaten kota, itu kan tidak ada yang khusus memberikan pejabat tim hukum dan sengketa terkait dengan informasi keterbukaan informasi publik. Makanya kemudian bisa dia diberikan kepada PPD, dalam hari ini pejabat PPD beserta petugas layanan PPD, surat kuasanya bisa juga diberikan kepada tim hukum misalnya, ya karena di Bawaslu ini tidak ini, tapi kan ada divisi hukum di sini yang mengelola, bisa dikuasakan. Jadi prinsipnya yang jadi prinsipal untuk wajib hadir itu adalah atasan PPD. Nah, kalau di kabupaten kota itu kan dia adalah kepala sekretariat karena ketua Bawaslu itu adalah pembina PPD, kemudian anggota Bawaslu, komisioner Bawaslu itu adalah tim pertimbangan, atasan PPD itu adalah kepala sekretariat, kalau di RI itu sekjen, kemudian ada pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat PPD. Jadi yang wajib hadir itu sebenarnya atasan PPD.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan ini dalam hal termohon. Jadi kalau di pasal 31 di ayat 4 itu dalam hal termohon sengketa informasi merupakan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Jadi atasan PPID Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota wajib berkoordinasi dengan PPID Bawaslu. Jadi kenapa kita wajib berkoordinasi kepada PPID Bawaslu? Karena PPID utama kita itu adalah PPID Bawaslu yang berkedudukan di Bawaslu RI. Nah, termasuk tadi uji konsekuensi. Jadi uji konsekuensi untuk menetapkan apakah kemudian satu dokumen itu masuk kategori dikecualikan atau tidak, itu uji konsekuensinya di PPID utama. Kemudian PPID utama itu membuat penetapan. Maka turunlah kita. Jadi tadi pertanyaan kedua, informasi yang dikecualikan itu kira-kira apa saja? Nah, selaku PPID utama, kemudian Bawaslu RI itu sudah membuat penetapan. Saya bacakan saja nomornya. Yang pertama, penetapan nomor 0083 tahun 2018. Ini klasifikasi informasi yang dikecualikan untuk kategori penanganan pelanggaran. Ini sini sudah ada semua. Ada formulir model A1 sampai pada formulir model ya, A12, kemudian sampai pada tanggapan dan masukan masyarakat. Itu semua sudah diatur. Kemudian ini tadi secara umum ya, 23. Kemudian ada penetapan 0014 tahun 2019. Informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang dikecualikan. Nah, ini semua juga sudah lengkap yang mana dikecualikan dan yang mana tidak. Kemudian terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dikecualikan, nah, sudah ada penetapan PPID Bawaslu RI nomor 0015. Jadi semua ini sudah lengkap semua terkait dengan termasuk jangka waktunya. Ini sudah diatur semua. Jadi terkait ini memang selaku PPID utama itu Bawaslu RI sudah membuat informasi. Jadi ini sebelum keluar ini tentu ada namanya uji konsekuensi, tapi uji konsekuensi itu bukan pada disebut sengketa, bukan. Jadi PPID tadi, PPID utama dalam menetapkan dokumen-dokumen yang ada dalam penguasaan Bawaslu, kemudian dikualifikasi mana yang dikecualikan dan tidak, maka melalui uji konsekuensi. Dari hasil uji konsekuensi selaku PPID utama, maka mengeluarkan penetapan ini tadi, dia sifatnya penetapan. Nah, akhirnya inilah yang menjadi rujukan kita sampai ke bawah. Nah, oleh karena itu maka daftar informasi yang dikecualikan ini tadi yang berdasarkan penetapan Bawaslu RI, inilah yang wajib ada dipegang oleh petugas layanan di meja layanan. Kenapa? Jadi nanti terkait dengan pemilahan informasi yang diminta oleh pemohon itu rujukannya ada di sini. Ini sangat teknis sekali. Jadi kalau dia di dalam penetapan ini masuk di informasi yang dikecualikan, maka disampaikan. Tapi disampaikan jawaban tertulis bahwa terhadap permohonan informasi ini tidak dapat diberikan karena dia masuk kategori ini yang dikecualikan. Jadi itu mungkin kalau terkait dengan itu tadi, terkait dengan proses sengketanya, kemudian dua info yang dikecualikan. Jadi sengketa itu, informasi itu dia ketika sudah masuk di Komisi Informasi. Tapi sebelum itu kan tentu di badan publik dulu. Di badan publik tadi sekali lagi ya ada permohonan, kemudian ada penolakan dari ini karena masuk kategori dikecualikan, kemudian ada keberatan kepada atasan PPID membuat kajian terhadap itu, kemudian menjawab itu kepada pemohon keberatan, dan kalau kemudian tetap tidak puas, maka itulah menjadi syarat untuk dibawa ke Komisi Informasi. Jadi tidak boleh itu baru minta, belum apa-apa sudah dibawa ke Komisi Informasi. Tidak, dia harus melewati proses di badan publik sebagai syarat untuk bisa masuk ke sengketa ke Komisi Informasi. Dan yang wajib hadir tadi atasan PPD, tapi wajib berkoordinasi dengan DPID, Bawaslu dalam hal ini Bawaslu RI. Saya kira itu untuk penanya pertama. Penanya yang kedua ini ya terima kasih Pak Bram. Saya kira karena fungsi layanan PPID ini semua lembaga itu merujuk pada undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2000
18 tentang keterbukaan informasi, tentu paparan, kemudian SOP dan lain-lainnya tidak akan jauh dari situ. Dan bahkan hampir tidak ada perbedaan apa yang disampaikan. Tinggal kemudian kita bagaimana memperdalam ini berdasarkan undang-undang tadi, kemudian ada ketentuan-ketentuan teknis terkait pengelolaan di satu lembaga publik, kayak di Bawaslu itu sudah ada Perbawaslu 10 2019, kemudian ada perubahannya Perbawaslu 1 2022, saya kira itu sudah jelas peran dan fungsinya masing-masing. Tinggal kemudian dilihat selanjutnya itu bagaimana mekanisme sengketanya itu sama semua berlaku, karena berlaku di undang-undang yang sama terkait dengan semua badan publik yang ada. Kemudian soal proposal, saya bersyukur Pak Bram ya, pada saat dulu ujian skripsi sudah pakai slide ya. Karena di zaman saya gitu belum pakai slide. Tapi ya ini juga kritikan dan masukan bahwa memang ya kalau kita yang belum profesional ini harus dipandu oleh slide supaya materi kita itu terarah. Kalau tidak dipandu dengan slide, ya seperti orang ceramah, saya juga takut kalau saya khawatir jangan sampai kemudian kita salah mengutip, salah menerjemahkan tata cara prosedur dan mekanisme yang ada. Kemudian soal layanan PPD sudah maksimal atau belum, sebenarnya begini, kalau saya kembali kira-kira kita di kabupaten kota kita masing-masing ada PPID. Kemudian di provinsi ada. Ya masing-masing kita sudah bisa mengevaluasi. Kira-kira layanan PPID atau ruangan PPID yang kita tempati ini selama ini hanya sekedar pajangan semata supaya bisa dilihat bahwa terbuka tahu ada layanan usaha atau tidak. Nah, memang kalau kita melihat kebutuhan informasi, setiap daerah pasti berbeda-beda. Misalnya kita di Kota Kendari, saya dari tadi menghindari contoh karena sebagai narasumber tentu harus melihat secara utuh. Tidak pada ini, tapi saya contohkan saja misalnya di PPID Bawaslu Kota Kendari, hampir setiap tahun itu rata-rata itu 5-6 pemohon informasi yang tujuannya itu adalah dalam rangka penelitian mahasiswa. Dan itu berjalan mekanismenya. Staf yang menanganinya juga berjalan, form-form penanganan informasi, bahkan kita bebani kalau pemohon informasi walaupun di luar ketentuan bahwa jika itu dari hasil penelitian untuk kepentingan penelitian, maka tentu hasil penelitiannya berupa skripsi atau tesis misalnya, itu kita diberikan filenya satu rangkap. Untuk apa? Untuk supaya kita melihat bahwa hasil penelitiannya itu kemungkinan ada enggak rekomendasi untuk Bawaslu kira-kira dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan itu berjalan, bahkan sudah ada dari STPDN apa semua yang datang melakukan penelitian, dan itu kita arahkan mekanismenya itu lewat PPID semua, pengelolaan informasinya, pemberian informasi itu. Jadi semua berjalan, tinggal kita kemudian. Kalau kemudian tadi seperti yang disampaikan bahwa kalau ini berkaitan juga dengan pertanyaannya Pak Konut ya, Pak Asar ya. Ini langkah-langkahnya memang kalau kita merasa, kalau kita lihat ketentuan ini begitu pentingnya keberadaan PPD sebagai jembatan tadi. Jembatan antara badan publik, dalam hal ini kita Bawaslu, dengan masyarakat misalnya. Karena ini juga ukuran apakah Bawaslu transparan atau tidak. Ya mestinya PPD itu tidak dibawa ke ruang-ruang yang mungkin bisa dinilai lain oleh pemohon informasi. Tadi disimpan paling belakang, dekat gudang dan lain sebagainya. Mestinya ini ruangannya itu diprioritaskan. Jika memungkinkan itu diprioritaskan memang yang gampang diakses oleh publik. Misalnya ya dekat-dekat ruang tamunya kantor atau dan lain sebagainya. Ini kan kembali ke kita sebenarnya standar. Jadi kalau kita mau meningkatkan layanan, tentu pertama ya kita bicara soal infrastrukturnya, soal ruangnya, soal teknologi alat-alat penunjangnya. Misalnya kalau di layanan PPID ternyata tidak ada PC-nya misalnya minimal, berarti sudah dipastikan bahwa pasti orang menilai bahwa tidak siap dokumennya ini, harus dia cari misalnya. Itu memang harus dipastikan. Kemudian ruang layanannya juga kalau memungkinkan itu tadi
Dan memang pelayannya juga terkait dengan SDM-nya juga penting. Mereka memahami ketentuan, tidak hanya itu, bagaimana keramahan mereka dalam melayani pemohon informasi. Itu kembali ke kita masing-masing seperti apa menerjemahkan itu. Dan kami kemarin bersama Bawaslu Muna dan Bawaslu Provinsi sudah pernah dilakukan monitoringnya dan penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi tahun lalu di Bawaslu Kota Kendari. Mereka melihat secara utuh bagaimana website layanannya, bagaimana ketersediaan ruangnya, dan alhamdulillah ya kita juga masuk peringkat kedua kategori penyelenggara pemilu. Yang pertama itu Bawaslu Provinsi tentu, yang kedua Kota Kendari, dan yang ketiga Muna itu masuk di dalam penilaian Komisi Informasi itu. Artinya bahwa penilaian itu bukan hanya dari internal tapi sudah dari eksternal yang memang sebagai lembaga negara yang kompatibel terkait itu. Yang diberi amanat memang untuk memastikan bahwa semua badan publik ini membuka layanan keterbukaan informasi publik. Jadi memang kalau kita berpikir soal kelemahan infrastruktur, saya kira sampai hari ini memang kita dari aspek itu memang belum terpenuhi secara utuh. Misalnya tadi kita butuh master dokumen misalnya yang sehingga PPD itu jalan tinggal. Misalnya kayak kemarin kita menghadapi menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Bagi pengelola data informasinya baik, tentu dia tinggal punya hard disk eksternal yang besar, semua file dokumen sudah ada di situ. Jadi tiba di Jakarta itu tidak lagi pikul-pikul dokumen, kira-kira begitu. Itu sudah dibawa melalui file itu, sehingga di sana tinggal memprint out. Tapi kalau pengelolaan tadi belum menggunakan teknologi informasi, masih hard file, ya tentu kita setengah mati harus pikul-pikul dokumen kita di bandara dan lain sebagainya. Itu saja hal sepele, tapi itu sudah bisa menjadi indikator awal bahwa ini PPD-nya sebenarnya siap atau tidak, atau apa itu. Belum kita menghadapi soal pemohon informasi. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana memaksimalkan ini, tentu satu, penguatan sumber daya manusia seperti yang diusulkan tadi ini penting PPD, karena sekali lagi ini jembatan antara publik dengan lembaga publik, maka ini tentu penguatan itu menjadi penting. Yang kedua adalah tentu juga pemenuhan sarana prasarana tadi. Dia harus memadai, layak. Saya katakan di materi tadi ya mestinya kalau kita mau kira-kira kalau kita punya kemampuan itu kita bayangkan seperti pelayanan hotel atau bank lah, kira-kira PPD seperti itu. Ada keramahan di situ. Tapi juga tetap memberdayakan staf Bawaslu. Jangan juga kita kontrak SPG di luar untuk untuk jadi ini kira-kira. Itu. Kemudian yang berikutnya tentu infrastruktur. Itu terkait dengan ruangan, kemudian peralatan dalam pengelolaan data itu memang harus ini. Kemudian pengelolaan website yang bagus. Paling tidak kalau orang membukanya secara online di era sekarang ini, ketika dia mau melacak website Bawaslu kabupaten kota misalnya Kota Kendari, dia buka dari tampilannya itu kira-kira sudah bisa menarik lah sekreatif mungkin, sehingga membuat orang untuk tertarik untuk menelusuri lebih jauh terkait ini. Tapi kalau tampilannya saja sudah tidak ini, ya boleh buat. Makanya kemudian saran kita memang justru ada aspirasi. Kalau saya itu karena garda terdepan dalam pengelolaan data dan informasi itu di PPID, yang mestinya juga masuk usulan bahwa staf-staf layanan PPID juga ini kira-kira diberi insentif sedikit lah, sehingga mereka juga terpacu untuk terus mengembangkan diri, menguatkan dirinya dalam hal menjalankan fungsi-fungsi PPID tadi. Saya kira itu respon dari saya. Mungkin tidak memuaskan, tapi ketidakpuasan justru memicu kita untuk terus berdiskusi pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Adakah yang pikul-pikul file di bandara? Selanjutnya karena keterbatasan waktu kita tidak akan buka sesi tanya jawab selanjutnya. Terakhir saya akan kepada Oh ya, silakan. Mungkin Pak Kordif ada tambahan terakhir. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara,
yang pada kesempatan ini juga menjadi peserta di dalam kegiatan diskusi Kamis ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Heri Iskandar selaku pemantik di dalam diskusi Kamis kita pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kendari dan Ketua dan anggota serta staf di seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir pada kesempatan hari ini. Dari saya sebagai anggota Bawaslu Kota Kendari yang berada di divisi HP2H Bawaslu Kota Kendari yang pada kesempatan ini juga menjadi peserta di dalam kegiatan ini. Oleh karena diskusi ini merupakan diskusi mingguan dan narasumbernya itu ditunjuk berdasarkan arahan dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka tentunya sebagai narasumber di dalam kegiatan diskusi mingguan ini, maka tanggung jawab untuk menyampaikan materi dibebankan seluruhnya kepada narasumber, sehingga ruang diskusi juga itu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Kota Kendari terhadap Bawaslu Kabupaten lainnya, tetapi di internal Bawaslu Kota Kendari juga kami ini kan sebagai peserta diskusi. Nah, seperti itu. Artinya beberapa hal juga yang mungkin akan kami sampaikan sebagai peserta itu juga perlu ditanggapi oleh narasumber. Ya, saya kira peran dan PPID saya kira sudah sama-sama kita simak tadi, narasumber sudah menyampaikan materinya dengan begitu tuntas, bahkan sampai-sampai di Konawe Utara menyampaikan bahwa PPID ini sebagai roh lembaga Bawaslu di tingkatan manapun itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau di Konawe Utara sebagai roh, maka saya menyampaikan bahwa ini adalah dapur informasi dari Bawaslu untuk disampaikan supaya semua informasi yang lahir itu steril, artinya sudah bisa disampaikan kepada publik. Nah, muaranya kepada siapa? Kepada Humas sebagai wajah dari Bawaslu. Nah, di dalam beberapa momen-momen pengawasan yang kita lakukan, bahwa tidak semua juga masyarakat atau publik itu mengajukan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu. Tetapi ada juga yang informasi yang sifatnya menyerang personal dari Bawaslu secara menyeluruh, ya, bukan hanya di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, tapi mungkin juga menyerang dari pimpinan di Bawaslu Republik Indonesia, seperti itu. Nah, terhadap informasi yang hanya disampaikan saja, dioper langsung ke publik, ini kira-kira bagaimana sikap Bawaslu terhadap ini? Nah, sebagai contoh, saya kira dahulu di tahapan pemilihan ada person yang melempar informasi ke publik terkait keterlibatan pimpinan Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu di akun media sosialnya. Nah, terhadap informasi yang seperti itu, nah ini beredar sampai ke tingkat kecamatan, dan kami juga di Humas itu mendapatkan informasi seperti itu. Nah, tentunya klarifikasi terhadap informasi yang seperti itu kan harus dilakukan. Nah, PR-nya sampai dengan hari ini kita belum menanggapi secara serius terhadap akun personal seseorang yang melempar informasi ke publik, dan itu menurut hemat kami di Humas atau di HP2H itu perlu diklarifikasi dan perlu ditanggapi secara serius. Nah, persoalannya kemudian adalah informasi yang harus disampaikan oleh Humas ke
umum, ke publik itu harus merupakan berita yang atau informasi yang utuh terhadap informasi yang telah disampaikan oleh orang atau personal kepada publik secara luas seperti itu. Nah, kira-kira terhadap informasi ini, nah peran PPID untuk menghasilkan sebuah informasi yang betul-betul layak untuk kita publish, mengcounter informasi yang telah disampaikan oleh personal tersebut, yaitu kira-kira seperti apa. Nah, sehingga tanggung jawab humas itu tidak hanya disalahkan saja bahwa tidak ada efek counter dari humas terhadap persoalan tersebut. Ya, padahal secara personal hak jawab itu ada, kemudian ruang kita juga untuk mengelola informasi itu di PPID itu ada, kemudian kita sampaikan kepada humas dan menjadi bahan yang akan disampaikan ke publik oleh humas sehingga menghasilkan berita yang mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar terhadap para pimpinan kita di semua tingkatan seperti itu. Saya kira ini perlu ditanggapi karena ini juga terjadi di Bawaslu Kota Kendari. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tambahannya Pak Kodir. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Bawaslu Kota Kendari untuk memberikan tanggapan akhir sekaligus kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Pada Pak Ketua, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira hal yang ini baik sekali yang disampaikan oleh Pak Kordif tadi, Pak Kordif AP2H. Memang kalau kita lihat sepintas, maka fungsi humas dan fungsi PPID ini hampir bersentuhan. Karena PPID juga, di situ juga judulnya melihat informasi. Namun demikian, kalau kita melihat lebih detail, memang ada dua fungsi yang berbeda. Kalau informasi yang dimaksud dikelola PPID itu adalah terkait dengan dokumen-dokumen. Informasi hasil-hasil pengawasan, hasil-hasil penanganan pelanggaran, hasil-hasil itu dihimpun dan bentuknya dokumen. Kaitannya dengan publik itu berkaitan dengan pemohon informasi. Jadi misalnya kepentingan penelitian dia mohon dokumen, maka publik menyampaikan namanya permohonan informasi kepada Bawaslu melalui PPID untuk menyampaikan. Sementara humas memang dia lebih kepada memberitakan atau kemudian menyampaikan terkait dengan apa-apa yang jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya melakukan pengawasan data pemilih misalnya di lapangan itu bisa terpublikasi melalui humas. Tapi dokumen hasil pengawasannya berupa dokumennya itulah yang dikelola oleh PPID. Nanti PPID kemudian menunggu apakah ketika ada pemohon informasi terkait itu tinggal melihat apakah informasi yang dimohonkan ini, data yang ingin diperoleh oleh pemohon informasi ini, dia masuk kategori yang dikecualikan atau tidak. Nah itu. Namun demikian memang betul juga ada irisannya, misalnya soal ada berita miring terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Jika mengkanter terhadap isu itu oleh Bawaslu membutuhkan data, ya tentu disitulah hubungannya antara humas dan PPID. Misalnya soal data-data form A hasil pengawasan seperti yang dialami Kota Kendari dulu, ada menyerang soal isu terkait dengan perlakuan yang tidak setara antara peserta pemilu ketika kita melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang tidak memenuhi syarat. Maka tugas kita adalah melakukan hak jawab. Nah, hak jawab dalam membuat press release tentu itu adalah humas. Membuat press release disebarkan kepada media dalam rangka itu tadi. Hak jawab kita atau klarifikasi kita terhadap isu itu. Tetapi kemudian, jika kemudian dalam menjawab itu, dibutuhkan humas membutuhkan terkait dengan, coba form A hasil pengawasannya kira-kira pada saat melakukan penertiban itu seperti apa. Tentu itu datanya, disitulah peran PPID. Jadi hubungan humas dan PPID itu terkait itu. Tapi PPID lebih kepada soal data yang dibutuhkan. Saya kira ke depan memang di antara semua unit kerja di dalam satu badan publik atau Bawaslu
Makanya tadi seperti materi tadi juga ada koordinasi yang lebih ini, karena biasanya kan pengelolaan data tidak usah jauh-jauh, karena ini tadi ada pembagian divisi misalnya yang semangatnya adalah untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tapi kemudian di dalam apa yang dilakukan oleh per divisi itu tentu menghasilkan dokumen-dokumen. Nah, dokumen inilah yang kemudian dikoordinasikan oleh PPID untuk kemudian baik hard file-nya ataupun soft file-nya itu semua ada di PPID, karena itu tadi ada pemohon informasi yang ingin sifatnya itu begini. Kalau pekerjaannya PPID itu bersifat dalam melayani masyarakat itu bersifat pasif, karena tergantung pada pemohon informasi. Pemohon informasi terkait dengan dokumen. Jadi informasi yang dimaksud itu adalah dokumen, data dan dokumentasi terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan. Sementara tugas humas dia bersifat aktif. Aktif dalam artian menyampaikan apa yang dilakukan oleh Bawaslu di saat tahapan dan lain sebagainya. Tentu tadi hubungannya pasti ada. Hubungannya itu terkait tadi itu. Butuh datanya ya pasti ke PPID. Jadi hubungannya. Jadi sebenarnya unitnya terpisah, tapi di dalamnya juga bisa kemudian melahirkan hubungan-hubungan kerja koordinasi antara unit. Saya kira itu tanggapan dari saya, sekaligus closing statement bahwa tentu karena ini menjadi jembatan masyarakat, PPID itu menjadi jembatan antara badan publik dan masyarakat, tentu harus ada semangat dan motivasi kita di tengah keterbatasan, tapi bagaimana kita terus meningkatkan diri, baik itu soal kapasitas sumber daya manusia maupun sarana prasarana penunjang pelaksanaan PPID, sehingga betul-betul publik melihat bahwa Bawaslu itu paling tidak ada indikator bahwa Bawaslu itu sudah transparan, Bawaslu itu sangat terbuka. Ketika kita membutuhkan informasi, kita dilayani dengan baik dan mudah kita mendapatkan informasi itu. Terhadap informasi yang dikecualikan, mereka juga dengan sesuai standar kemudian menyampaikan kepada kita secara tertulis bahwa terhadap dokumen yang dimohonkan ini tidak dapat diberikan karena sesuai penetapan Bawaslu RI selaku PPD utama itu masuk kategori yang dikecualikan. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi motivasi untuk meningkatkan pelayanan PPID ini sebagai bagian dari wajah sebuah lembaga publik ini harus terus menjadi motivasi bagi kita semua. Saya kira itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Ketua. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Haji Heri Iskandar selaku pemantik diskusi untuk memberikan tanggapan dan arahan terakhir sekaligus menutup kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Haji Heri Iskandar, saya persilakan dengan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak narasumber, rekan-rekan yang sudah mengikuti diskusi kita dan beberapa tadi penanya. Tentu banyak hal yang kita dapatkan dalam kesempatan berbahagia ini. Artinya minimal kalau saya menarik kesimpulan bahwa secara internal terlebih dahulu bahwa fungsi ada beberapa misalnya Humas, PPID dan JDH ini sebenarnya kurang lebih fungsinya itu hampir mirip, hanya ada yang secara umum general, ada yang spesifik. PPID dan JDH ini lebih spesifik tentunya. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan hari ini tentunya bahwa lintas divisi di Bawaslu ini bukan menjadi dikangkangi. Misalnya ini divisi saya harusnya begini. Pembagian divisi ini hanya mempermudah kita saja dalam melaksanakan fungsi-fungsi tugas kita sebenarnya. Tetapi kalau menyimak secara keseluruhan, Humas, PPID dan JDH ini itu adalah penghubung daripada semua divisi ini. Jadi tidak dikelola kampungan lagi. Mohon maaf kalau saya menyampaikan ini, saya ini mirip-mirip dengan Mas Bram lah, kurang lebih. Kalau bahasa Jawanya itu menyampaikan hal-hal itu tedeng aling-aling kita itu. Langsung pada intinya, tidak berputar-putar. Kalau bahasa kampusnya dulu tinju ulu hatinya langsung seperti itu. Jadi
tidak dikelola kampungan di PC ini. Masih terdapat beberapa, saya tidak menyebutkan, tetapi kita dapati, itu kan divisi saya, izin dulu dong dengan saya. Saya tidak mau kasih segala macam apa. Tapi kalau kita melihat diskusi Kamis kita ini dari Humas, tema Humas kemarin, PPID dan JDIH, kita menyadari bahwa kita ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekali lagi, bahwa tugas divisi itu bukan mengotak-ngotakan kita atau mengkanalisasi kita, tetapi itu hanya mempermudah fungsi dan tugas kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Itu mungkin sekali lagi terima kasih Pak narasumber, Pak operator, moderator. Kesempatan ini saya hampir lupa saya menyampaikan di ruang Zoom pertama tadi, kalau saya tidak salah, ini harus konsisten saya sampaikan. Yang pertama itu hadir Kasek Konsel kalau tidak salah. Minggu lalu Kasek Muna, dikoreksi ya kalau salah karena saya masuk tadi itu sebelum jam 10 sebenarnya, tetapi yang saya dapati Kasek Konsel, tapi kalau co-host Kota Kendari kan sudah hadir dulu, kan tuan rumah ya sebagai co-host. Jadi mohon maaf Kendari saya tidak sebutkan, tetapi yang kalau peserta yang saya dapati ada Kasek Konsel yang pertama tadi, Bapak Muhammad Sahrul, Daeng Callu, terima kasih atas perhatiannya yang betul-betul lebih kepada giat-giat kita. Saya berharap teman-teman yang lain pun tidak menganggap kegiatan-kegiatan ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Saya sendiri pribadi sudah beberapa kali menjadi pemantik diskusi, mengambil hikmah dan pembelajaran yang banyak dalam diskusi kita ini. Kita bisa, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita saling mengisi, saling melengkapi, menjadi satu kesatuan yang betul-betul tidak terpisahkan, menjadi satu kesatuan yang tentunya di forum-forum nasional itu tidak dipandang sebelah mata juga. Walaupun kita datang dari provinsi yang kecil, tapi isi kepala kita tidak kecil. Tentu melalui diskusi ini, isi kepala kita bisa menjadi lebih, bisa menjadi kaya akan khasana berpikir karena ada masukan-masukan. Kita berinteraksi, kita bertukar pikiran, pendapat, ide di dalam kesempatan diskusi Kamis ini. Sekali lagi, saya berharap bahwa ke depan Sulawesi Tenggara, kita-kita yang hadir di kesempatan ini bisa berkarya. Hilang suaranya. Nasional. Itu mimpi dan doa saya buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi momentum untuk kita semua. Dan izinkan saya dengan mengucap alhamdulillahirabbil menutup diet Kamis kita ini. Semoga apa yang kita laksanakan tentu bermanfaat dan bernilai amal ibadah. Kalau ada kata yang tidak enak di hati, ada hal-hal gestur apa segala macam yang tidak berkenan, sekali lagi sebagai manusia bisa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua peserta. Kalau ada yang tidak berkenan, kiranya itu karena saya juga manusia biasa. Sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita merokok dulu